Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menunjukkan tanah airku Indonesia. Anak-anak, kemarin kamu pelajaran apa? Matematika. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia dan IPA. Apa pelajaran IPA? Ilmu pengetahuan. Hari ini kita mempelajari tema 5 pahlawanku. Subtema 1 pembelajaran 1. Ibu mau tanya sama anak-anak. Anak-anak, apa yang kalian lakukan? Kalian dapat lihat hutan, jalan, tepuk tangan untuk anak-anak. Anak itu membantu dan menolong. Apa lagi? Berani. Apa? Pantang menyerah. Itu termasuk dia di sikap kepahlawanan. Tujuan pembelajaran hari ini ya ibu bacakan ya. Yang pertama, setelah membaca teks non-fiksi tentang Raja Purnawarman, peserta didik dapat menemukan pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi dengan baik. Yang kedua, setelah membaca teks non-fiksi tentang Raja Purnawarman, peserta didik dapat menyimpulkan pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi dengan baik. Yang ketiga, setelah membaca teks non-fiksi tentang Raja Purnawarman, peserta didik dapat menuliskan kembali isi teks berdasarkan jawaban yang ada dengan bahasa sendiri secara runtut. Yang keempat, melalui alat peraga yang digunakan, peserta didik dapat menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dengan benar. Yang kelima, melalui alat peraga yang digunakan, peserta didik dapat membuktikan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dengan benar. Yang keenam, setelah melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya secara lisan atau rinci. Ada semangat, masih ada semangatnya? Perhatikan anak-anak. Ini gambar apa? Raja Purnawarman. Iya. Raja Purnawarman, raja dari kerajaan apa? Tarumanegara. Dia berasal dari Pulau Jawa. Raja Purnawarman adalah dia kerajaan apa? Tarumanegara. Pada tahun 395 Masehi. Tahun berapa anak? 395. Raja Purnawarman
Sungai Gangga itu berasal dari daerah Cirebon. Dari daerah apa, Nana? Cirebon. Anak-anak, bukan cuma itu. Raja Purnawarman memberantas penjahat atau orang memberantas perampok. Ini ada gambar dua ini yang di bawah. Apa gambar apa ini, Nana? Kalau dapat lihat yang nenek menyeberang jalan ada mobil di apa di muka itu, kita harus apa? Menyerang. Yang gambar kedua ini yang terjatuh dari sepeda. Kalau kita melihat anak atau teman kita jatuh di sepeda, apa yang kita lakukan? Iya. Yang kita mengulangi LKPD. Ini ya ini kita baca ini LKPD bahasa Indonesia. Kita baca dalam hati ya. Kita baca dalam hati itu ceritanya. Baru ada soal tiga nomor soalnya. Itu jawabannya dari di cerita ini. So, ada jawabannya di sini. Tapi baca dulu dalam hati. Baru isi jawabannya ada 3. Paham, Nana? Bagaimana, Nana? Ada yang sudah selesai? Pekerjaan teman sudah selesai semua kan? Sudah. Ya, betul kelas, kumpul pekerjaan teman-teman. Yang dari sini itu kumpul saja. Selesai. Ayo ke kelas baca. Ayah ngasih pekerjaan. Ayo baca. Soal nomor 1, tulis perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Dimiliki oleh Raja Purnawarman. Membantu dan menolong. Kasih besar suaranya. Membantu dan menolong rakyatnya dengan memperbaiki aliran sungai Gangga dan sungai cukup memberantas perampok bajak laut yang merajalela. Bagaimana teman-teman? Ya? Benar? Benar. Tepuk tangan dulu. Soal yang ketiga, ayo.
kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan. Ya, suaranya besar-besar supaya teman-teman mendengar. Siapa tahu ada pendapat yang lain, kan? Ya. Rakyat akan mengalami kehidupan tidak aman dan tidak sejahtera. Bagaimana teman-teman, betul? Betul. Ya, kalau kita tidak mengerti, tepuk tangan dulu. Kalau kita tidak memiliki rasa sikap kepahlawanan itu, berarti kita seperti tadi itu. Berarti rakyatnya tidak aman, tidak sejahtera. Karena apa? Karena tidak memiliki rasa kepahlawanan. Tadi itu apa? Raja Purnawarman memperbaiki apa? Sungai. Pernah lihat sungai? Pernah. Pernah lihat kolam? Pernah. Kalau kita di sungai itu, kita lihat sungai itu, kita lihat apa? Batu di dalam air. Di dalam air, kita lihat itu batu itu besar. Begitu kita angkat ke atas, ternyata batu itu kecil. Itu namanya apa? Sifat cahaya apa? Pembiasan. Mengerti anak-anak? Ya, itu kita pindah ke apa? Materi IPA. Ya, kita pakai kelompok ya. Itu yang kelompok. Kursinya saja pindah. Kita bagi 4 kelompok. Sudah? Ini hasil pengamatan. Ibu bagi ini hasil pengamatan dan cara-cara apa mengisi hasil pengamatan. Jadi sebentar ibu mau praktekkan di sini. Aku mengamati ya, masing-masing kelompok mengamati apa yang ibu praktekkan atau percobaan yang kita laksanakan. Yaitu kelompok 1 ya, ibu kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 2, kelompok 3. Ketuanya mana ketuanya? Sudah ibu siapkan. Sudah ibu siapkan. Ini bukan cuma ini ya contohnya, ada banyak contohnya. Ayo kelompok 1 maju di sini. Ini caranya ya. Perhatikan di sini, amati apa yang terjadi di sini yang kita percobaan ini. Apakah ini kalau sejajar lubangnya kita itu cahayanya lurus, cahayanya lurus, dapat dilihat lurus. Angka itu cahayanya lurus, coba. Ya. Lihat coba ke kepala dia. Apakah itu mulai kelihatan? Cahaya lilin? Ya. Sudah lihat. Seandainya ini kita sorot, tidak sejajar,
Ini apa? Cahaya memantul ya. Sifat cahaya memantul. Ini apa ini namanya? Gajah atau cermin. Ini memantul ya, memantul. Di sini supaya dibantu. Di sini. Oh, benda lain itu contohnya itu ya. Itu terus ya, memantul ya. Atau memantul di benda lain ini sepertinya ini. Seperti ini. Paham ya? Ini atau ini. Ini cahayanya memantul loh, memantul di benda lain. Bisa paham? Itu ada juga biasanya apa ya yang memantul. Pernah kerja nih? Ya ini seperti ini loh. Seperti ini. Kelihatan wajah kamu. Itu namanya memantulkan cahaya tuh. Coba ke kelas. Sentem dulu bagaimana? Supaya tahu. Sentem. Ya. Apakah dia menembusnya? Ya, biasa dia. Ya. Coba yang lain lagi. Ya. Iya. Itu menembus karena itu memantul pada benda-benda lain. Jelas? Sudah diamati Pak? Ngapain? Ayo dulu. Kelompok 4 maju. Ya ini kita ini prinsip ini air gelas yang ada isi air. Kita celupkan. Simpanan diamati. Kita celupkan, kita lihat. Itu ada perbedaan. Yang di dalam air itu kita lihat pesan ke pesan. Yang di atasnya kecil itu namanya pembiasan atau membentukkan cahaya apa benda itu cahaya apa dibiaskan. Ini seperti ini dia kayak patah tuh, kayak patah kelihatan apa pedetiknya itu patah, padahal di sini itu tidak patah. Itu seperti apa dia itu apa dibiasan itu karena apa ini pendaparan dengan bodak cair ya. Betul itu jadi kayak apa? Itu namanya apa? Pembiasan. Seperti ini coba ya. Coba diperhatikan kembali. Iya. Kayak bengkel, kayak patah, padahal tidak patah. Ya, kembali dulu. Ya yang kamu amati itu kan, itu caranya yang tadi itu untuk pengamatan kondisi itu yang di kolom itu nomor 1 yang ke 1 ini. Atau diskusi apa yang tadi kamu lihat? Apa perbedaannya apa? Cahaya apa? Merambat lurus. Yang kamu amati itu yang apa semua apa yang terjadi tadi? Ada yang sudah? Yang nomor 1 maju dibuka. Kita tolong
teman-teman. Hasil pengamatan. Cahaya lilin dapat terlihat dari lubang karton yang sejajar. Jika lubang karton tidak sejajar dengan lilin, maka cahaya lilin tidak terlihat. Itulah cahaya mendapat duduk. Ya, sudah ayo duduk ya teman-teman. Berapa kali ayo yang satu? Kelompok 3. Baca, ayo baca. Nama percobaan. Cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan. 2 cermin datar dan setel. Hasil pengamatan. Cahaya setel dipantulkan ke cermin 1, maka akan terpantul cahaya setel ke cermin yang satunya. Itulah yang disebut cahaya dapat dipantulkan. Ayo tepuk tangan. Terus kedua. Nama percobaan. Cahaya menembus benda dinding. Alat dan bahan. Setel dan gelas. Hasil pengamatan. Jika setel dinyalakan dan diadakan bergelas, dinding mengarahkan ke dinding, cahaya setel akan menembus benda dinding. Itulah yang disebut cahaya dapat menembus benda dinding. Tepuk tangan. Kelompok 4. Nama percobaan. Cahaya dapat dideteksi. Alat dan bahan. Gelas berisi air dan pensil. Hasil pengamatan. Gelas yang berisi setengah air lalu menurunkan sebuah pensil di dalam akan terlihat dari dua gelas pensilnya besar berbeda ketika pensilnya berada di dua gelas akan terlihat lumayan. Itulah yang disebut dengan cahaya dapat dibiaskan. Oke, tepuk tangan. Yang ke-11 untuk pekerjaan kelompok. Untuk hasil apa hasil pekerjaan kamu? Ayo masing-masing untuk kelompok. Iya. Ayo kembali dulu. Sudah selesai anak-anak kita apa? Percobaan hari ini atau pelajaran hari ini bagaimana perjalanan anak-anak? Senang dengan pelajaran tadi? Senang. Kita sangat bersyukur ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tadi itu kita belajar Raja Purnawarman. Yang kedua IPA. Percobaan tadi itu tuh percobaan yang kita amat semua kita laksanakan dengan bagus. Insya Allah kita panjang umur. Kita besok kita belajar simbol-simbol Pancasila. Dan besok lagi kita belajar simbol-simbol Pancasila. Insya Allah kita semua sehat. Tepuk semangat. Sekarang kita
tangan dulu. Tangan ke atas, menjawab tangan ke samping, bulunya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Satu tangan diputar. Gulung tangan digulung, ular melintas di manggar bulan. Kanan kiri atas bawah, siap berdoa. Ya anak-anak, ketua kelas pimpin doa sesudah belajar. Ayo teman-teman, sesudah belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Pembelajaran hari ini, ayo kita siap keluar dengan kata semangat. Ayo salaman. Ayo, jangan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.